Balik lagi di channel Tank Katros. Yoi. Episode kali ini gue sekarang sudah berada di Jakarta Fair. Ini tempatnya ramai banget asli. Tapi yang menarik di sini adalah ini gue lagi di boothnya Benelli dan mereka baru aja ngeluncing satu motor, di mana motor itu kalau modelnya kayak begini nih dibikin sama semua pabrikan, gue yakin bengkel custom pasti nggak laku. Motornya apaan? Langsung kita lihat. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit Napoleon Benda 500 cuy. Kalau dilihat dari namanya, sebenarnya Napoleon ini masih membawa atau mengusung nama benda, di mana kalau kita tahu ya, pabrikan Benelli atau Kiway juga mengeluarkan benda tapi kapasitas mesinnya 250 cc. Bisa jadi sebenarnya dari Napoleon ini adalah versi kakaknya yang lebih besar lagi, yang lebih bulky lagi. Tapi kalau kalian lihat sekarang ya, secara keseluruhan bodinya gue suka banget cuy ya. Dimana untuk bagian peleknya sendiri, pertama nih cuy, untuk peleknya dipadukan dengan profil ban yang cukup tebal, dan peleknya ini depan belakang udah menganut ring 16 cuy. Bannya sendiri nih sekarang udah pakai Sinco. Dengar kabar juga tadinya pakai Michelin, cuman dari pabrikan Benelli atau Kiway sendiri ini sekarang udah dirubah jadi Sinco. Menurut gue lebih oke sih ya, kesan customnya juga lebih dapat gitu cuy. Kalau kalian lihat juga velgnya yang bikin motor ini kelihatan kaki-kakinya itu elegan gitu cuy. Velg bintang seperti ini, tapi spoke-nya banyak gitu cuy ya. Jauh dari kesan sporty yang bikin motor ini kelihatan klasik futuristik. Masuk ke bagian suspensi depan ini cuy, gokil. Sebenarnya suspensi depan tuh cuma model teleskopik doang, bukan pakai upside down. Cuma yang bikin motor ini wah adalah bagian cover shock depannya. Anjay, cover shock depannya ini gokil banget ya. Ini kayak cover shock motor custom gitu cuy. Apalagi sekarang untuk LED lampunya sendiri, kalau kalian lihat ini ya, lampunya udah pakai tipe LED juga. Dan dimensinya nggak terlalu besar. Ini mungkin dimensi 5,75 inch atau 6 inch. Karena biasanya itu kalau misalnya motor-motor pabrikan, motor naked ini biasanya dibekali lampu yang gede gitu cuy. Sekitar 7 inch. Tapi di Napoleon ini berani disematkan dengan ukuran lampu yang nggak terlalu besar diameternya. Dan aksennya juga menurut gue LED-nya oke banget. Ada detail-detail putih sebelah kiri kanan dan di tengahnya ada logo. Covernya juga oke banget, menyatu dengan cover bagian shock teleskopik ya cuy. Oke, tadi yang bagian depan, sekarang kita ke bagian belakang cuy. Nah, kalau kalian lihat ya, untuk paduan velgnya sama, yang belakang ini masih ring 16. Model palangannya juga sama, cuman untuk pengereman bagian belakang yang biasanya pabrikan itu dibekali model tromol, ini juga udah dibekali disc brake. Tapi disc brake ini cukup gede menurut gua. Dan untuk bagian armnya juga ini desainnya menurut gua cukup menarik. Motor ini monoshock, cuman shock breakernya berada di sebelah kanan, di balik cover ini cuy. Jadi dia emang monoshock cuman nggak di center. Kondisi teknis seperti ini tuh mirip dengan Kawasaki ER6 yang dimana shock breaker juga berada di sebelah kanan walaupun tipe monoshock. Armnya juga menurut gue modelnya kokoh banget ya. Dia bulky banget, padat, dan di sini juga udah dilengkapi dengan stabilizer yang sekaligus berfungsi untuk spakbor belakang. Walaupun sebenarnya spakbor belakangnya ini mini banget ya. Ini bisa dibilang spakbor kolong sih sebenarnya kalau di motor biasa. Cuman ini karena konsepnya dia belakangnya itu single seat, nggak bisa boncengan. Jadi ban belakang trashbox seperti ini dipaduin sama spakbor yang mini-mini, menurut gue jadi kayak rebel banget tampilan motornya. Nah, supaya ketika motor ini dipakai itu nggak nyiprat, di belakang ini juga ditambahin hager. Hagernya itu bersihnya di sebelah kiri sini ya. Bentuk hagernya sendiri menurut gue simple, nggak ngerusak dari kesan klasik futuristik yang ada di motor ini. Yang menjadi daya tarik motor ini adalah garis tarikan bodinya cuy. Dimana kalau kalian lihat ciri khas bodi bobbernya dan single seaternya itu kental banget. Pertama di bagian tangkinya dulu nih cuy. Desain tangki yang pipi mirip banget dengan adenya, yaitu benda yang 250 cc. Cuman di sini desainnya lebih sedikit lebih lebar dan lebih tipis. Tangki bahan bakar ini bisa menampung 16 liter. Mundur sedikit ke bagian belakang, ini ada jok yang single seater. Ini joknya kalau boleh dibilang ya, ini mirip banget sama versi Triumph Bobber cuy. Dimana lekukan siluetnya gitu kan, dan bagian cover bawahnya ini juga ditutupin mirip banget sama Triumph Bobber. Cuma bedanya mungkin kalau Triumph Bobber itu kan bisa dimaju mundurin gitu ya. Kalau ini mungkin nggak, desainnya fix dan ya nggak bisa dimaju mundurin dan nggak ada pegasnya juga. Jadi ini rigid. Walaupun sebenarnya kondisi busanya juga cukup oke, empuk gitu ya. Kenyal, nggak kayak busa pada umumnya, dan jahitannya stitchingnya ini juga bikin aksen nambah motor ini kelihatan lebih mahal lagi gitu cuy. Ini menggunakan dua bahan. Yang pertama kulit halus di bagian atasnya, sampingnya ini kulit agak kasar, dan
stitchingnya warna krem atau gold seperti yang ada list bagian tangkinya ini cuy. Oke, sekarang walaupun motor ini belum bisa dibeli ya, tapi nggak apa-apa lah. Gue mau nyobain dulu posisi duduknya nih, cuy. Alright. Mantep. Gimana, kece nggak? Ya, dengan tinggi badan gue yang 160, 158 sampai 160 naik motor ini sedikit agak jinjit ya posisi kaki gue, sedikit. Tapi bukan berarti motor ini tinggi. Sebenarnya jarak joknya ini ke tanah sebenarnya nggak tinggi, cuman karena mesinnya ini lebar ya, 500 cc. Jadi kaki gue tuh harus agak kayak ngelebar yang akibatnya jinjit. Kalau ini agak slim mungkin agak napak kaki gue. Untuk posisi stangnya sendiri walaupun agak agresif ya, cuman menurut gue masih cukup nyaman untuk penggunaan harian dan karakter sitting posture juga masih cocok sama style si bobber ini cuy. Untuk posisi kaki, sayangnya motor ini menggunakan front control. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih front control ya, cuman buat gue sangat menghindari namanya front control. Kenapa? Menurut gue buat karakter rider yang badannya nggak terlalu tinggi, pakai front control tuh kurang enak dilihat sih cuy, menurut gue ya. Tapi kalau kalian suka ya sah-sah aja gitu. Gue lebih prefer mid control sih sebenarnya di sini ya. Itu lebih enak lagi sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, itu preferensi dan selera masing-masing. Untuk joknya sendiri walaupun ini single seat ya, tapi busanya cukup empuk cuy menurut gua. Dan ketolong sama suspensi belakang yang menurut gua juga cukup empuk. Reboundnya juga oke sih ya, walaupun cepet ambles gitu cuy. Baliknya masih enak ya, mungkin karakter motor cruiser atau karakter motor bobber seperti ini yang nggak butuh performa suspensi racing gitu yang agak keras, yang stiff gitu kan. Karena belok-beloknya juga pasti nyantai gitu. Apalagi motor ini juga sendiri kan, single seat. Gak butuh settingan suspensi yang keras karena biasanya ada boncengan. Kalau ini single seat jadi ya lebih gampang diukurnya untuk suspensinya. Oke guys, ini kalau dari bagian stangnya ini cuy ya, tampilannya. Dia kalau untuk stang dia nggak pakai model yang konvensional. Biasanya untuk stang-stang itu ada racernya. Terus ada model stang pipa yang dijepit gitu kan. Kalau ini bagian stangnya dia udah nyatu nih. Sebenarnya kalau untuk di custom-custom nih agak repot ya. Karena bentuknya udah built-in lah sama segitiganya gitu cuy. Nah untuk saklar-saklar di sini cukup simple. Di telunjuk gua nih ada lampu dimnya, lampu atas bawah. Terus ini ada pilihan menu, lampu sen dan klaksonnya nih cuy. Nah di sebelah kanan ini ada cut off, ada emergency lamp sama starternya di sebelah sini. Untuk panel indikator juga udah keren banget nih cuy. Udah full digital dan ini flat gitu ya untuk indikatornya. Nggak ada frame-nya, jadi bisa dibilang kayak frameless walaupun bibirnya emang agak-agak jeda warna hitam, tapi ini tampilannya secara keseluruhan udah futuristik banget, udah modern banget. Di sini ada indikator persnelingnya satu, di sini ada kilometer per jamnya, dan ada indikator bensinnya juga. Oke sih untuk bagian tampilan stangnya. Koplingnya juga enteng cuy, nggak terlalu berat. Oh ya, untuk spionnya dia posisinya di bar end, jadi ada di sebelah sisi pinggir setang. Posisinya gantung seperti ini saat kita bawa riding gini, jadi kita harus agak bungkuk dikit untuk nengok si bagian spionnya. Satu lagi nih cuy, sebenarnya gue penasaran sama suaranya motor ini karena konfigurasinya fit-twin gitu kan, dan kapasitas mesinnya juga 500 cc. Seperti apa suaranya? Langsung aja kita nyalain. Let's go. Yo, mantap banget sih suaranya ya. Walaupun nggak terlalu gahar, cuma menurut gue masih oke sih. Karakter mesin 500 cc-nya nggak bohong gitu cuy. Dan ya bener juga, kalau misalnya nanti gua punya motor ini, kayaknya emang perlu mesti ganti knalpot sih. Karena emang suaranya adem banget cuy. Walaupun ciri khas 2 silindernya kedengeran gitu ya. Bentuk knalpotnya sebenarnya oke loh cuy. Nggak terlalu tipis ya. Motor ini menggunakan mesin jenis V-twin cylinder
8 valve dan berpendingin air cuy. Dan untuk kapasitas mesinnya sendiri sebenarnya walaupun diklaim itu 500 cc, tapi sebenarnya kapasitas lebih tepat mesinnya itu adalah 475 cc. Maksimum powernya mencapai 35 kW di 8.800 rpm dan maksimal torsinya ada di 42 Nm di 6.700 rpm. Kalau kita ngomongin kompresi, motor ini punya kompresi 11,5 banding 1 yang otomatis nggak bisa lagi tuh diisi bensin Pertalite. Oke guys, samping gua udah ada Pak Stephen yang punya Benelli di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, gimana Pak? Ini sebuah motor yang menurut saya kalau semua pabrikan motor begini, bengkel custom jadi nggak laku, Pak. Enggak juga. Bahkan ini yang kita mau challenge semua builder-builder. Ya. Kita nyajikan juga ini motor, tapi tetap pasti ada challenge untuk builder. Ya. Karena saya nggak yakin pabrikan itu 100%. Waktu saya launching, yang paling orang mau dengar itu suara. Pas dengar suara, itu bagian dari bengkel. Oh, bengkel. Karena kenapa tuh masih standar. Bengkel standar. Terus yang lihat ini kan genrenya cruiser bobber. Cruiser bobber. Waduh, ini gimana boncengan? Boncengan. Nah, balik juga. Oh iya, bisa. Pak, mau nanya dong. Ini udah mulai dijual apa gimana, Pak? Kita udah boleh pre-order. Karena ini secara global. Pada kesempatan Pekan Raya Jakarta ini juga saya pakai momentumnya pre-order. Dan memang punya lead time agak panjang nih, bro. Kemarin saya coba minta jadwal pengiriman di Oktober. Jadi saya mungkin janji di customer yang pre-order, mungkin November sudah start untuk delivery. Kalau pesannya di Jakarta Fair ini? Ya. Oke, sekarang saya mau nanya harganya, Pak. Nah, ini terus terang motor yang cukup mumpuni nih. Benar. Fitur untuk safety-nya juga diutamakan. Dia ada traction control selain ABS. Ya. Nah, untuk kenyamanan dia juga ada assist slipper clutch. Ya. Itu yang sudah ditanemin di motor Napoleon Bob 500. Harga kita buka di 178 juta selama PRJ. Selama PRJ? Ya, 33 hari. Itu OTR, Pak? OTR udah bersurat ya? Udah BPKB STNK. Harganya oke, modelnya oke. Tapi spare part-nya gimana, Pak? After sales-nya gimana? Kalau kita udah punya motor premium, pasti kita akan fokus untuk ASS-nya, untuk after sales service. Kan? Itu ada berarti ya? Ada. Terakhir nih, Pak. Bapak kan tahu nih. Saya kan pakai Benelli Patagonia Nigel dari tahun 2019, Pak. Sekarang tuh saya ngerasa kalau pakai Benelli kayak agak kecil gitu, Pak. Jadi mau upgrade. Ya, adalah bisa lah, Pak. Tolong dibantu-bantu gitu, Pak. Sama ya, tahu pada ya. kesempatan ini, semua ATPM pasti membutuhkan partner. Ya. Tadi saya bilang, saya akan support, nanti kita akan deal. Ngomongin ya? Ya. Wih, mantap, coy. Ya. Oke, Pak. Thank you, Pak ya. Sukses terus untuk Oke, Pak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, itu dia review singkat gua dari Napoleon Bob Benda 500 ini cuy. Gua secara keseluruhan suka banget sama tampilan motornya. Buat kalian yang berminat, motor ini dibanderol 170 sampai 180 jutaan. Cukup murah ya, mengingat kapasitas mesinnya yang 500 cc, tampilannya seperti ini, nggak perlu di custom lagi. Bannya aja udah Sinco. Kalau gue pribadi punya motor ini ya, paling gue cuman main cat doang sih. Selebihnya paling ganti knalpot supaya suaranya lebih gahar lagi. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian soal Napoleon Bob 500 ini? Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor ini, silahkan tulis di kolom komen. Sementara itu, videonya langsung aja gue tutup. Buat yang cabut. Peace!